Sekarang kayaknya bukan era di mana lu harus jual produk yang murah-murah lagi. Karena dengan biaya layanan yang semakin tinggi dan biaya-biaya yang lain akan ngebuat lu kayaknya malah jadi blunder kalau misalnya lu mau tetap keep jual di harga-harga yang murah. Dengan banyaknya biaya layanan yang terjadi, kemudian juga ya banyak faktor lah, biaya affiliate, iklan, dan sebagainya, akan ngebuat seller itu malah justru makin stres kalau misalnya lu keep di harga-harga yang gitu-gitu doang. Dan gue rasa tahun ini bukanlah tahun dimana lu harus tetap melakukan strategi yang sama. Jadi apakah hal tersebut atau statement tersebut adalah merupakan yang valid? Ayo kita bahas. Orderan banyak, tapi profit tipis. Mulai banyak seller yang merasa orderan gue banyak, tapi kok kayaknya profit tipis banget ya. Terus kayaknya kalau misalnya kena masalah, kayak retur, atau mungkin komplain dari customer yang memungkinkan kita untuk mengembalikan barang, atau kita malah jadi harus rugi ongkir, malah jadinya boncosnya gede banget. Dan menurut gua, itu adalah statement yang nggak salah dan wajar banget kalau misalnya seller berpikir hal-hal kayak gitu. Ya wajar lah. Namun yang jadi masalah adalah, mau sampai kapan kalian bermain di area yang seperti itu? Karena real case-nya yang kita lihat di lapangan dan gue udah buktikan itu. Yang pertama, traffic sekarang jauh lebih mahal. Yang kedua, kompetitor lebih banyak. Yang ketiga, buyer lebih ragu karena banyak pilihan. Yang keempat, platform makin ketat untuk milih produk. Tentu aja semakin kita bekerja keras dan kita berusaha, pasti lama-lama hasilnya akan berbuah. Cuman jadi pertanyaan kan, berbuahnya itu berbuah yang bagus atau berbuah yang busuk? Apalagi terlalu banyak informasi yang beredar di sosial media membuat psikologi para seller jadi pada takut. Ya mungkin salah satunya elu, takut untuk melangkah. Tentu aja strategi untuk memilih produk untuk kita jual dengan profit lebih tipis, itu masih sangat-sangat strategi yang bagus. Asalkan lu tidak salah dalam memilih produk tersebut. Kalau tahun-tahun lalu, kayaknya masih oke lah, karena ya nggak gitu biayanya besar lah, karena biaya layanan nggak gitu besar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sekarang lu salah langkah, justru malah blundernya bahaya banget. That's why, kalau misalnya lu mau pakai strategi yang modelannya seperti ini, lu harus pastiin produk tersebut memang layak untuk lu bakar sebagai produk tumbal, tapi produk tersebut bisa membawa impact ke barang-barang yang lain. Tentu aja, produk tumbal yang gue maksud adalah produk tersebut yang bisa dijadikan tumbal, dan lu harus pastikan bahwa ketika produk tersebut dijadiin tumbal, apakah produk tersebut bisa memberikan orderan untuk ada barang-barang lain di dalam satu invoice. Jadi bukan barang itu doang dalam satu invoice, tapi ada barang lain di dalam satu invoice tersebut, yang dimana dalam invoice tersebut terdapat produk yang lagi lu tumbalin. Produk sama, tapi bisa beda hasil. Dan gue pernah nemu satu toko yang menjual produk yang sama. Let's say kita ngomong toko A dan toko B. Toko A ini menjual produk yang sama dengan toko B dan harganya sama. Kita asumsikan sama. Tapi kenapa toko B itu malah lebih banyak penjualannya dibandingkan toko A? Kayaknya toko A malah lebih sepi. Kalau misalnya kita ngomong starting point-nya sama, itu pernah terjadi dan sangat banyak terjadi toko B yang lebih jalan duluan. Tentu aja kita ngomongin sama-sama membuat campaign ya, jadi memang tokonya tuh aktif. Tapi apa yang membedakan? Ternyata kalau kita selidiki, toko B itu punya produk lain. Produk lain yang nggak harus jadi tumbal juga sih. Intinya produk lain yang nggak harus ada di toko A. Jadi toko B berani untuk mencoba produk lain yang bisa di-upload sebagai SKU baru di toko B. Kemudian dari produk tersebut bisa membantu membawa traffic untuk masuk ke orderan di produk yang sama tersebut. Kita ngomong nggak jual produk yang murah ya, tapi produk yang mendongkrak atau produk yang nyambung dengan produk yang sama tersebut. Tentunya kita tambah juga dengan parameter-parameter yang lain seperti foto yang berbeda, kemudian ada rasa urgensi, dan juga ada campaign-campaign yang menarik. Dan kalau kita ngomongin soal urgensi itu harus kita bangun. Harus kita bangun dan kita bentuk pada produk kita dan juga toko kita. Campaign yang lu buat itu akan berimpact terhadap urgensi customer, calon customer kita. Tapi dalam foto produk juga penting banget untuk kita ngebangun urgensi. Seperti contohnya pada foto ini. Foto yang bisa mengangkat satu isu atau satu masalah, kemudian langsung ada solusinya dalam satu foto. Foto yang menggambarkan kulit kusam bisa langsung cerah dan glowing dengan produk ini. Tanpa judul, tanpa teks apapun, kita bisa langsung menilai produk apa ini. Ditambah lebih kuat dengan judul dan deskripsi produk yang lebih menjual akan membuat customer merasa urgent dan butuh produk ini. Tentu aja timing dan momentum juga penting banget guys, karena terkadang banyak seller yang nggak tahu nih, timing dan momentum yang pas untuk produk ini kapan. Lo harus tahu, produk mana yang cocok untuk dijadikan jam prime time di jam tersebut. Kayak misalnya, contoh misalnya gue menjual tisu.
tisu di toko gua itu bisa beda datanya dengan tisu di toko-toko lain. Kalau misalnya gue menjual tisu, di toko gua tuh rata-rata jam terbaik untuk jual tisu di jam berapa. Dan di jam tersebut lah adalah jam di mana gue harus hajar campaign sebanyak-banyaknya supaya tisu gue bisa dapetin algoritma lebih banyak, termasuk conversion rate yang akan semakin naik. Karena ingat rumusnya, ketika algoritma ingin mensupport produk kita, maka kita harus bisa memberikan campaign yang menarik sehingga customer yang lihat produk kita itu nggak cuma ngeliat, tapi klik, add to cart, dan juga check out. Fase tengah era bertahan. Tepuk tangan buat kalian semua yang masih bertahan di tahun 2026. Yes, salah satunya mungkin dari kalian, dan mungkin salah satu dari kalian juga udah ada yang gugur. Entah pindah profesi, atau mungkin jadi affiliate, atau masih mencoba ingin menjual produk yang lain. Good luck buat lu guys. Cuman intinya buat kalian semua yang masih bertahan di tahun ini, semangat guys, karena gue akan berikan tips-tips baru, dan juga ya mungkin akan terkesan agak menyentil kalian, biar kalian lebih sadar tentunya. Kita sendiri masih di fase era bertahan. Ya, bisa dibilang era-era itu mulai di awal tahun 2025. Dimana kalau misalnya kita tarik mundur 1 tahun belakangan, terlalu banyak hal yang terjadi. Perubahan algoritma, perubahan biaya layanan, perubahan program, dan juga kita juga dipaksa untuk mengikuti fitur iklan GMV Max. Terserah mau di platform manapun, TikTok, Shopee, dan sebagainya. Tentunya di lain sisi, kita juga berharap pemerintah juga bisa memperbaiki ekonomi Indonesia yang saat ini ya agak gimana gitu ya. Kalian juga pasti paham lah. Gue pun nonton berita, gue suka nonton TV-TV channel yang berita-berita, ataupun kalau gue lagi nggak sempet, gue akan kerja sambil browsing nonton berita juga. Atau mungkin gue dengar orang-orang yang bahas soal berita di sosial media. Kalau misalnya kita lihat keadaan ekonomi sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Gue rasa agak cukup bosen ya kalau misalnya kita ngomong dari tahun ke tahun kayaknya ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi memang faktanya seperti itu. Tentu aja kita berharap tahun ini bisa menjadi tahun perubahan di mana ekonomi Indonesia bisa berubah jadi lebih baik, supaya kita sebagai pelaku bisnis juga bisa memberikan impact ekonomi bisa berputar lebih baik. Tapi yang pastinya sebagai seller untuk saat ini, kalian masih masuk ke fase tengah bertahan. Bertahan, tapi bukan berarti terus bertahan. Karena faktanya di tahun 2025, nggak semua seller naik level. Sebagian besar cuman berusaha supaya nggak mati. Realita pahit yang harus kalian terima, banyak seller masih hidup tapi margin tipis. Iklan jalan tapi nggak bisa scale up, sudah salah langkah dikit langsung blunder. Dan tahun 2026 itu bukan soal growth agresif, tapi soal siapa yang bisa bertahan, dan siapa yang ngerti kapan bisa gas, kapan bisa ngerem. Terus bertumbuh tentu saja pasti kita kejar. Naik 10-20% itu menurut gue udah cukup baik. Tapi ya gue rasa psikologi seller udah kena kayak, oh growth harus 100%, growth harus di atas 50%. Dan itu nggak salah sama sekali. Tapi kalau di-compare dengan kondisi ekonomi sekarang, kita nggak bisa berharap terlalu seperti itu. Yang penting kita bisa bertahan dan terus masih growth. Ya 5%, 10% itu fine kok. Yang penting kalian terus scale up tokonya. Seller makin takut. Entah kenapa, gue merasa seller belakangan jadi makin takut, makin defensif. Padahal harusnya di tahun 2025 udah adalah tahun yang dimana harusnya kalian defense. Di tahun 2026 justru harusnya kalian itu nggak cuma defense doang. Ibarat di samping kanan kalian itu ada perisai, kiri kalian itu harus ada pedang atau tombak. Atau mungkin sebaliknya, tangan kiri perisai, tangan kanan tombak atau pisau. Atau mungkin pedang. Tahun 2025 mungkin kalian full perisai di satu tangan atau dua tangan full perisai. Tahun ini adalah tahun dimana kalian itu harusnya bisa eksplor lagi dan adaptasi dengan perubahan algoritma sekarang. 2025 kita diwajibkan untuk menggunakan GMV Max, namun lama-lama ternyata GMV Max tidak segurih itu lagi. Tidak ada pembedanya. Sampai akhirnya contohnya kayak di Shopee, di akhir tahun 2025, yang tadinya kita sebagai seller hanya bisa pilih GMV Max dan Auto, akhirnya muncul akselerasi performa, new product ads, kemudian grouping ads, dan sebagainya. Bahkan grouping ads pun bisa dinyalakan akselerasi atau rapid boost, kemudian juga new product ads juga bisa kita nyalakan rapid boost-nya atau tidak. Jadi banyak sekali pembeda-pembedanya sekarang. Jadi nggak cuma ROAS dan juga auto lagi. Jadi seller juga harus adaptasi dengan perubahan algoritma untuk men-setting iklan kalian yang terbaik untuk produk kalian saat ini untuk menggunakan metode yang mana. Dan kalau misalnya kita ngomong 2025 itu terlalu banyak perubahan dan 2026 harusnya sampai pertengahan tahun tidak akan terlalu banyak perubahan. Mungkin penambahan fitur, tapi yang pasti dengan perubahan yang terjadi 2025 kita harus adaptasi dengan perubahan tersebut dan kita harus setting-setting terus. Ganti-ganti terus, iklan itu jangan didiemin. Nah justru makanya gue bilang, ketika sekarang malah seller jadi makin takut. Gue nggak paham, apa yang ngedoktrin kalian untuk jadi lebih takut?
Sedangkan, kalau misalnya kita tarik mundur, gue rasa udah cukup lah mode bertahan kalian. Waktunya bertahan sambil pelan-pelan menyerang. Nggak langsung nyerang agresif, tapi pelan-pelan menyerang. Masa zaman iklan manual kalian lebih berani, tapi dengan settingan iklan yang sekarang kalian jadi jauh lebih takut? Terlalu nyamankah kalian dengan settingan yang sekarang? Ingat, settingan kalian itu kalau di-keep gitu-gitu doang, siap-siap turun. Dan fakta pahitnya yang gue bisa bilang adalah, mungkin banyak dari kalian seller itu merasa trafficnya makin lama makin menurun. Ada aja penurunannya. Conversion rate sih terjaga. Pesanan ya oke lah, tapi trafficnya lama-lama menurun. Dan ingat, di saat traffic lo menurun, kompetitor juga siap untuk menyalip toko lu. Apakah kalian pesimis? Atau justru ini momen terbaik untuk kalian mulai duluan? Di saat kompetitor takut, tapi kalian harus terus gas, dan juga yang seperti gue bilang, tahu kapan gas, tahu kapan rem. Good luck untuk kalian di tahun 2026. So guys, thank you so much yang sudah menonton video ini sampai habis, sampai detik ini. Gua pengen remind ke kalian untuk jangan takut. Ubah mode defense kalian menjadi defense sambil menyerang sedikit-sedikit. Growth sedikit gak masalah. Dan kita sambil lihat keadaan ekonomi gimana. Dan tentu saja Rio Gandhi akan memberikan tips-tips baru di tahun 2026. Dan, well guys, welcome back Rio Gandhi. Karena selama ini, ya hampir sebulan gue tidak upload konten. Dan menurut gue, ya ini terlama gue untuk tidak bikin konten karena gue banyak kesibukan. Mungkin nanti di next video gue akan lebih jelasin gue kemana sih. Oke, thank you so much sudah guys yang sudah nonton video ini sampai detik ini. Good luck. Gue sampai lupa closingan gue gimana tau gak? Gue saking lamanya nggak bikin konten di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube gue. Tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube gua, dan nyalakan notifikasi ya. Ingat, kemudian buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, kita ada meeting online atau gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan well, Rio Gandhi, peace out. Masih bisa gue. Good luck buat kita semua guys. Semangat.